Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن أحسن الكلام كلام ربنا جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada hari ini, pada hari Jumat, hari yang termulia dalam satu pekan, yang disebut oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Ayyam, sayyidnya hari-hari dalam satu pekan, yaitu hari Jumat. Yang mana pada hari yang mulia ini kita dianjurkan dan disunahkan bagi kita untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu salawat yang kita ucapkan akan diberikan pahala seperti 10 kali bersalawat. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berikan pahala 10 kali. Maka untuk itu kita memperbanyak salawat kepada hari yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, yakni pada hari Jumat ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Azza wa Jalla juga telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, keutamaan yang sangat melimpah. Di antara nikmat dan keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya pada hari ini kita masih menyandang status muslim, orang-orang yang beragama Islam, dan mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mensyukuri nikmat ini dengan cara menjaga iman dan takwa kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita bacakan tadi, di muqaddimah tadi, senantiasa memberikan arahan dan peringatan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenarnya. Karena orang-orang yang bertakwa itulah mereka yang akan sukses, selamat kelak di yaumil akhir, di akhirat. Kemudian salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini adalah tentang keutamaan bulan Rajab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara makhluk-makhluknya yang mulia dari yang baik. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan manusia para nabi dan rasul. Karena mereka lah orang-orang yang terbaik dari kalangan kita. Dari umat manusia, manusia yang terbaik adalah
para nabi dan rasul. Kemudian dari para nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala memilih pula rasul-rasul yang terbaik yang dikenal dengan istilah ulul azmi minar rusul. Kemudian di antara rasul-rasul yang terbaik itu Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa di antara mereka sebagai orang yang paling Allah cintai, menjadi khalilullah. Maka ada dua rasul yang menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memilih waktu-waktu yang mulia di antara waktu-waktu yang ada, sehingga disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 yang sering kita dengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlamu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya. Jadi penetapan jumlah 12 bulan dalam setahun ini telah Allah Azza wa Jalla tetapkan, bukan buatan temuan manusia, namun merupakan ketetapan dari Rabbul Alamin, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Min fawqas sab'a samawat, dari atas langit yang 7 Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya jumlah bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang mulia, bulan yang diagungkan. Dzalikad dinul qayyim, demikianlah aturan agama yang lurus yang menetapkan ada 4 bulan haram, bulan yang mulia dalam Islam ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan haram itu. Wa qatilul musyrikina kafah, perangilah orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian juga secara kafah, keseluruhan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam Islam itu ada bulan-bulan yang dimuliakan. Dan di antara bulan yang dimuliakan itu adalah bulan Rajab, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya waktu itu telah berputar, kata Rasulullah, telah dijadikan oleh Allah terus berjalan dan berputar sebagaimana pergerakannya, keadaannya pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, 1 tahun kata Rasul ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, bulan yang mulia. Salasatun mutawaliyatun, 3-nya datang berurutan. Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Wa Rajabun Mudhar, kemudian 6 bulan setelahnya adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini ternyata telah dimuliakan oleh bangsa Arab sebelum Islam atau pada masa jahiliyah, dan paling dimuliakan oleh suku Mudhar, sehingga dalam hadis tersebut Rasulullah mengidofahkan atau menisbahkan, menyandarkan bulan Rajab kepada suku Mudhar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memuliakan bulan Rajab ini hadirin? Dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Dzalika wa dzalika, demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah dalam surah Al-Hajj. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang demikian itulah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, jadi bulan haram ini termasuk syiar Allah, maka dia termasuk bagian dari hati yang bertakwa, dari ketakwaan yang ada dalam hati kita. Maka orang-orang jahiliyah dahulu tidak semuanya juga yang mengagungkan bulan haram. Ada di antara mereka yang melakukan hilah, tipu muslihat. Mereka dilarang semenjak masa jahiliyah, dilarang berperang di bulan haram itu, termasuk bulan Rajab itu. Namun mereka mengatakan kita undur saja bulan haram, kita undur menjadi bulan Sya'ban dan kita berperang di bulan Rajab. Itulah tipu daya, hilah yang mereka lakukan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin harus memuliakan bulan haram ini, karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri dan Rasulullah yang telah memuliakan bulan ini. Kemudian di bulan haram ini termasuk kemuliaannya, di bulan Rajab ini diharamkan berperang di dalamnya, dan termasuk dosa besar. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fi kabir, kata Allah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram, maka jawablah, sesungguhnya berperang di bulan haram itu kabir, adalah dosa besar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemuliaan bulan haram itu, ya, dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berperang. Sehingganya dalam penggalan ayat dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan haram itu. Maka para ulama tafsir mengatakan, termasuk sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Ibnu Abbas, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka kata beliau, wa ja'ala dzamma fihinna a'zam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini dilipat gandakan besar, menjadi agung, menjadi besar dosa yang kita lakukan. Boleh jadi dosa kecil di bulan selain bulan haram, di bulan haram dosa kecil boleh jadi menjadi dosa besar, dan dosa besar bisa jadi menjadi dosa yang lebih besar karena dibesarkan, diagungkan dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram ini. Wal amal salihah wal ajra azam, demikian juga amal saleh, pahala yang kita lakukan di bulan ini, kata Imam Ibnu Katsir sebagaimana beliau nukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak amal saleh di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, di bulan haram ini, dengan memperbanyak seluruh jenis amal saleh, mulai dari amal hati, ini yang paling utama, rasa ikhlas kita kepada Allah, ini amal saleh. Kemudian tawakal kita kepada Allah, rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa roja, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal lisan atau ibadatul lisan, amalan ucapan kita, mari kita menahan ucapan-ucapan keji, karena boleh jadi ucapan yang kita anggap biasa, ya, yang kita anggap ya ringan, namun dia dosa, dan di bulan haram itu ya dilipat gandakan dosa. Seperti orang yang membuli, ya, membuli saudaranya, menggibahi saudaranya, ini di bulan haram ini kalau kita tetap lakukan, maka dosa lisan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ibadah yang terkait dengan anggota tubuh kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, atau ibadah harta, kalau kita lakukan di bulan yang mulia ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya ini, maka tentu akan dilipat gandakan ganjarannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh sebab itu kesimpulannya hadirin, mari kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat, dari kezaliman di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apalagi dari dosa-dosa besar seperti dosa kesyirikan. Ini tentu dosanya jauh Allah lipat gandakan ketimbang kesyirikan yang dilakukan di luar bulan haram ini berdasarkan zahir dari nas, dari ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian juga kita memperbanyak amal saleh, karena amal saleh insyaallah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum hadirin, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram, terkhusus bulan Rajab ini. Namun ya tidak ada di situ ibadah-ibadah khusus, sehingga para ulama kita telah mengingkari ibadah bid'ah yang dilakukan oleh sebagian manusia terkait dengan bulan Rajab ini. Di antaranya adalah ada yang namanya sholatul raghaib, salat yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan ini diingkari oleh para ulama hadis, diingkari oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, karena tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, mengamalkannya, dan juga para sahabat. Maka tidak ada. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sudah meneliti setiap hadis-hadis riwayat yang berkenaan dengan keutamaan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab ini, maka tidak ada hadis yang sahih. Maka hadis-hadis yang banyak ada hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tertentu. Maka tidak ada ibadah-ibadah khusus seperti sholat raghaib, sholat Ummi Daud, kemudian puasa Rajab khusus, tidak ada. Namun kita dianjurkan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah masyru'ah, dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seperti sholat tahajud. Ini adalah ibadah yang telah jelas hukumnya, yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat witir, itu kita perbanyak di bulan ini. Kemudian sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, kemudian sholat rawatib, dan yang lainnya. Maka tidak ada sholat sunnah khusus yang dikhususkan di bulan Rajab ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah perbuatan-perbuatan baru yang mana Rasulullah telah mengingatkan kepada kita di setiap khutbahnya, dalam khutbatul hajah. Setiap khutbah yang beliau sampaikan, beliau senantiasa mengingatkan. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengingatkan kepada sahabatnya, iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru itu namanya bid'ah. Jadi perkara baru dalam urusan agama. Itu kata Rasul bid'ah, bukan kata kita ya, bukan kita yang bilang ini. Ini Nabi yang bilang. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, datanya valid dalam hadis sahih Muslim. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Rasul. Setiap perkara baru dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang baru itu sesat. Jadi orang yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Rasul kita dan dari para sahabatnya, inilah yang disebut dengan bid'ah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau membuat sebuah kaidah dalam tafsir Ibnu Katsir, salah seorang ulama yang diakui keilmuannya.
bukan ulama sekarang. Beliau itu termasuk ulama yang hidup pada tahun lampau, pada tahun silam. Ulama bukan ulama kita yang sekarang, ya, ulama yang telah diakui keilmuannya. Beliau membuat sebuah rumus dalam beribadah itu. Apa kata beliau? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya sesuatu itu baik dalam ibadah, dalam perkara agama, sesuatu itu dianggap baik, lasabaquna ilaih. Tentu mereka, Rasul dan para sahabatnya, telah mendahului kita dalam mengamalkan. Ini adalah rumus, ya, dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau seandainya perkara itu baik, dianggap sebuah yang baik, maka tentu para sahabat Nabi telah mendahului kita. Contohnya apa? Perkara bid'ah yang akan ada pada bulan Rajab ini, memeriahkan atau ihtifal, ya, memeriahkan atau memperingati Isra dan Mi'raj. Ini juga termasuk perkara bid'ah, ya, perkara ya baru yang tidak pernah dianjurkan, dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Pelaku Isra Mi'raj itu adalah Nabi, hadirin. Akan Nabi sekalipun tidak pernah memeriahkannya. Padahal Nabi sendiri yang Allah perjalankan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan itu Nabi yang Allah perjalankan itu. Pada malam hari, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kan? Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah terbangkan dengan kendaraan buraq sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, ke langit yang ketujuh, dalam rangka untuk menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Itu Nabi pelakunya. Akan tapi Nabi tidak pernah sekalipun Nabi tidak pernah memeriahkannya, menjadikannya sebagai sesuatu hari yang dimiladkan, ya, dijadikan ulang tahun. Kan sekarang banyak kali milad itu. Ini tidak pernah ada dasarnya dalam Islam. Ini adalah perkara mengada-ngada, yang mana Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, kata Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit kita mengamalkan sunnah ini lebih baik daripada menghamburkan uang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebid'ahan. Karena setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat dan salam pada Nabi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bersalawat kepada beliau. Sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustat'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh wa ikhwanana fi Medan wa Sumatera al-Gharbiyah wa sa'ira al-mustat'afina minal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma hlik man ahlakal muslimin. Allahumma dammir man damaral muslimin. Ya Allah, ya qawiyyal matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu
wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allah